Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita mengambil sikap saat itu dan berdoa di hadapan Tuhan. Saat itu dimulai. Kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Saat Indah. Katakan saat indah. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa aku, dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku rindu selalu, rindu selalu diam dalam lain-Mu, menikmati kasih anugerah. Marilah kita menyanyikan lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Saya undang jemaat. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu
hal yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan, dalam minggu ini pertolongan Tuhan juga persiapkan segala sesuatu, khusus kami Tuhan akan merayakan hari Natal bersama dengan keluarga dan family kami. Tuhan memberkati. Tuhan, kami berdoa biarlah seluruh rangkaian ibadah ini dalam menutup setiap aktivitas kami sepanjang minggu. Tuhan berkenan memberkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan membuka ibadah. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita menyanyikan satu pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan ku yakin saat kau bersyukur. Ku yakin saat kau berfirman, ku
kerajaan surga pada pagi hari ini, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Datang di tengah-tengah kami Tuhan, buka pintu hati kami agar kami mendengarkan firman-Mu pada hari ini yang membawa pembaharuan dalam kehidupan kami. Allah yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati kabul daripada Tuhan. Firman-Mu inilah kehidupan kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Salam kepada kita semua. Halo. Pada hari ini kita langsung saja membacakan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita yang terambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi 2 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacakan satu perikop ini. Nanti kita akan berfokus pada ayat kelima. Jika sudah mendapatkan, katakan amin. Amin. Kita akan membacakannya secara beresponsoriat. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ayat kedua begitu berikut. 2 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Dengan perikop nasihat-nasihat terakhir. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa lampau berbuat dosa dan kepada semua orang lain telah aku katakan terlebih dahulu, aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka waktu aku datang lagi. 3. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kami kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Kita bersama-sama. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Baik. Demikian pembacaan firman Tuhan yang sudah kita bacakan pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah siapa kita selama setahun ini. Sekali lagi tema kita adalah siapakah kita selama setahun ini. Judul kecilnya adalah mengintrospeksi diri. Sebelum kita masuk dalam pembahasan inti kita di ayat 5, kita akan belajar dulu bagaimana keteguhan Rasul Paulus dalam pelayanan kerasulannya. Di ayat 1 sampai 4 ini menceritakan bagaimana keteguhan Rasul Paulus dalam pelayanan kerasulannya di dalam jemaat
Korintus yang ada pada saat itu. Kenapa? Karena masalah Paulus pada waktu itu adalah menghadapi keadaan sulit karena orang-orang yang dia layani termasuk jemaat Korintus ini tidak menyambut dia dengan baik. Nah, Paulus juga harus menghadapi jemaat Korintus yang seolah menantang dia agar menunjukkan tanda dan kuasa Kristus dengan jalan mereka sengaja hidup di dalam dosa. Mereka seolah ingin menguji sejauh mana Rasul Paulus itu memiliki wibawa kerohanian. Ya. Mereka menguji sejauh mana Paulus memiliki kerohanian dan wibawa secara rohani. Artinya bahwa jemaat di Korintus ini sengaja berbuat dosa karena kenapa? Mereka menguji, mereka menginginkan kuasa Tuhan itu sesuai dengan yang mereka lihat pada saat itu. Nah, tapi sebelumnya kalau kita lihat di ayat 1 bagian B mengatakan Rasul Paulus berkata, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Apa arti kalimat ini? Ini adalah hal pertama yang harus diurus oleh Rasul Paulus ketika datang ke jemaat Korintus pada waktu itu. Karena jemaat di Korintus ini kalau kita baca di pasal 12, mereka menyampaikan tuduhan-tuduhan kepada Rasul Paulus. Oleh karena itu, di ayat 1 ini Rasul Paulus mengurus dulu tuduhan-tuduhan itu, apakah ini benar apa tidak. Nah, caranya bagaimana? Paulus menggunakan pembuktian melalui prinsip perjanjian lama. Prinsip perjanjian lama itu dalam menentukan salah benar itu adalah suatu perkara akan sah dinyatakan benar atau salah bila ada 2 atau 3 saksi. Nah, dengan kata lain, Paulus menegaskan kesiapannya untuk membuktikan bahwa semua tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada dia pada saat itu oleh jemaat Korintus, dia telah siap untuk menyelesaikan hal itu. Nah, Paulus juga akan membereskan hidup moral anggota jemaat di Korintus, yaitu ketidaktertiban mereka dan bagaimana menertibkan kembali pola kehidupan gereja jemaat yang ada pada saat itu di Korintus. Dia mengatakan bahwa Paulus akan bertindak dalam wibawanya sebagai Rasul Kristus. Ya, ia tidak akan lagi menyayangi orang-orang yang terus hidup di dalam dosa. Jadi kalau kita lihat perikop ini adalah nasihat-nasihat terakhir bahwa ia menasihati kepada jemaat Korintus itu untuk bisa mengintrospeksi diri. Karena ketika ia datang nanti, ia akan menertibkan jemaat-jemaat yang tidak hidup kudus ataupun hidupnya penuh dengan duniawi yang selalu suka-suka berbuat dosa. Jadi oleh karena kenapa sih Rasul Paulus itu terlalu frontal kepada jemaat di Korintus pada saat itu? Kalau kita melihat di sini, karena jemaat Korintus memiliki budaya ataupun oleh karena budaya kota Korintus yang pada saat itu sangat materialistis, ya. Jadi kehidupan jemaat di Korintus pada saat itu sangat materialistis. Bahkan mereka ada kecenderungan menilai bahwa Allah itu melalui tanda ajaib yang spektakuler. Nah, ini yang salah sebenarnya. Jadi mereka itu sengaja berbuat dosa, bahkan menyampaikan tuduhan-tuduhan kepada Rasul Paulus bahwa semua yang dikatakan Paulus itu salah. Bahkan mereka meragukan bahwa apa yang dikatakan Rasul Paulus itu benar dari Tuhan. Nah, jadi inilah perjalanan jemaat Korintus yang memang sudah menyimpang. Oleh karena itu, Paulus tetap memberikan nasihat kepada mereka. Nah, apa yang bisa kita ambil pembelajaran sedikit dulu dari keteguhan Rasul Paulus ini sebagai hamba Tuhan dalam melakukan pelayanan sebagai Rasul adalah di dalam pelayanan sesulit apapun kita dapat yakin bahwa, sekali lagi saya bilang, bahwa di dalam pelayanan apapun ketika kita sudah memegang prinsip di dalam Tuhan, ketika kita menempuh prinsip pelayanan itu sesuai dengan prinsipnya salib Kristus, maka kuasa penyertaan Tuhan dan wibawa ilahi itu akan selalu menyertai kita. Amin.
Ya. Kenapa? Karena hamba Tuhan memang harus selalu rendah hati. Tetapi di lain sisi kita juga harus menunjukkan bahwa ketegasan itu perlu di dalam menjalankan hidup ini, di dalam sebagai pengikut Kristus yang menyatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman, yang memiliki terang dunia. Ya, kita ini kepunyaan Kristus. Lanjut yang kedua adalah 5-10 ini juga merupakan perbandingan untuk kita yang ada pada saat ini. Tapi kita belajar dulu dari kehidupan jemaat di Korintus, yaitu introspeksi diri. Paulus ini, ya, di jemaat Korintus ini, Paulus ini sangat khawatir kepada jemaat Korintus. Kenapa? Karena mereka ini banyak sekali melakukan hal-hal yang kontroversial. Ya. Kenapa? Kita bisa lihat bahwa di satu pihak mereka menunjukkan gairah-gairah rohani yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat di pasal 12, pasal 14, kalau kita bisa lihat di 1 Korintus pasal 12 dan 14, mereka itu sangat punya gairah untuk soal roh dan karunia-karunia roh tersebut. Itu di lain pihak, tetapi di lain sisi juga mereka ini hidup, kehidupan moral mereka ini sangat duniawi. Jadi seakan-akan mereka ini punya dua cerminan hidup. Ya. Terlebih lagi bahwa mereka di jemaat Korintus ini sangat terbuka dengan pengajaran-pengajaran yang membuat mereka ada dalam bahaya dan tidak tahan uji. Ya, bisa-bisa menggoyahkan iman mereka. Tentu kita ini bisa kita yang ada di sini juga mungkin pernah mengalami hal itu. Kalau kita sering didoktrin oleh orang lain sehingga kita membuat bertanya kembali apakah itu sudah benar apa tidak. Nah, inilah yang jemaat Korintus itu bergaul dalam dunia hal itu. Oleh karena itu, Rasul Paulus tidak tinggal diam ketika melihat dan mendengar hal itu. Maka Paulus mendesak mereka untuk memeriksa diri. Kita baca di ayat 5 bahwa ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Tanda seru, berarti ini suatu perintah. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Maksudnya adalah bukan hanya sekedar tahu doktrin, bukan hanya sekedar mendengar, mengetahui pembelajaran firman Tuhan, tetapi mereka juga harus punya gairah dalam karunia-karunia rohani. Kalau tahu doktrin, semua juga orang bisa belajar. Tetapi karunia rohani itu yang berasal dari hati nurani kita untuk melakukan itu yang menjadi permasalahan. Apakah kita sudah melakukannya apa tidak? Itulah yang diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada saat itu. Karena mereka harus memastikan bahwa apakah mereka itu sudah benar-benar hidup di dalam garisnya Yesus Kristus, perintah-perintah Tuhan. Karena kenapa? Hanya dengan hubungan yang nyata atau hanya dengan hubungan yang intim dengan Tuhan memampukan jemaat yang ada di Korintus ataupun kita yang saat ini juga hanya dengan hubungan yang intim membangun relasi yang baik dengan Tuhan membuat kita atau memampukan kita tahan uji di dalam menjalani hidup ini. Kalau kita baca di ayat 6-7 menyatakan bahwa dengan tahan uji kita memiliki karunia-karunia rohani, kita akan menjaga kemurnian dan tidak berbuat yang tidak benar. Jadi perbandingan jemaat di Korintus ini apa? Kan kita tahu bahwa Rasul Paulus sudah memberikan nasihat. Mereka ditegur untuk kembali bertobat, kembali menyelidiki diri. Jadi mereka sebenarnya sudah punya panutan, figur utama dalam hal itu Rasul Paulus sendiri. Kalau kita tahu bahwa mereka sebenarnya harus melihat Rasul Paulus yang telah tahan uji. Sebagai rasul, ia telah melalui berbagai ujian. Ajarannya yang sangat ilahi dari Tuhan, ya surat semua jemaat yang di Korintus pada saat itu.
dan juga mutu pelayanannya serta sikapnya yang murni membuktikan hal tersebut. Jadi sebenarnya jemaat di Korintus itu sudah punya figur siapa yang harus mereka teladani sebenarnya, yaitu Rasul Paulus sendiri. Tetapi sayangnya kemurnian Paulus itu tidak dilihat dengan tepat oleh jemaat di Korintus. Ya. Tapi walaupun mereka acuh tidak acuh terhadap ajaran ataupun nasihat Rasul Paulus pada saat itu, Rasul Paulus tetap berjuang, berharap dan memberikan pengertian kepada jemaat Korintus agar mereka bersungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Kalau kita tahu di ayat 9 bahwa doanya adalah agar mereka kuat di dalam iman dan menjadi sempurna. Itu adalah harapan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Itu firman Tuhan. Yang sekarang kita berbicara kepada kita, firman Tuhan ini yang sudah kita dengar bagaimana jemaat bagaimana kehidupan jemaat di Korintus, kita sudah tahu. Bagaimana Rasul Paulus menegur mereka. Sekarang kita mengintrospeksi diri kita juga sesuai dengan tema kita. Ya. Sekarang kita akan melihat kita selama setahun ini. Kenapa? Karena kita ini kan sedang berada dalam momen menyambut hari lahirnya Sang Mesias atau Sang Terang Dunia, yaitu Yesus Kristus. Kita berada dalam momen itu. Tetapi kita apakah selama setahun ini dari awal Januari 2022 sampai bulan Desember 2022 ini apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan juga? Ya, kita mengintrospeksi diri kita menegur diri kita sendiri sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bukan hanya firman Tuhan sudah kita dengar pada hari ini, sebelumnya. Apakah kita sudah sejalan dengan jalannya Tuhan? Apakah kita sudah menyimpang dari hal itu? Ya. Apakah kita sudah mengintrospeksi diri juga? Ya. Supaya kehidupan kita bisa lebih baik ke depan. Ya, memang kita harus akui bahwa setiap manusia ini pribadi, setiap individu ini tidak pernah luput dari dosa. Kita harus akui itu. Ya. Tidak pernah luput dari dosa dalam menjalani hidup ini. Sehari saja mungkin kita bisa menjaga diri dari sikap perkataan kita, tetapi pikiran kita, hati kita, ya. Jadi itulah introspeksi diri kita pada saat ini yang sesuai dengan tema kita. Dan kita juga sudah membaca firman Tuhan, mari kita ambil sendiri bagian kita di mana. Nah, untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan selama setahun ini, kita perlu yang namanya introspeksi diri. Kenapa? Karena introspeksi diri ini merupakan upaya untuk mengontrol diri kita agar tidak terus-terus melakukan kesalahan yang sama. Ataupun kadang saya tidak tahu apakah kita pernah melakukan kesalahan secara sengaja, mungkin sederhana paling kecil adalah berbohong. Ya. Saya tidak menghakimi, tapi hanya mempertanyakan dalam diri kita. Jadi dengan mengintrospeksi diri kita bisa mengontrol diri kita. Ya, sekali lagi saya bilang bahwa kalau kita mengintrospeksi diri kita bisa mengontrol diri kita supaya tidak terus melakukan kesalahan-kesalahan yang sama, ataupun supaya kita tidak melakukan kesalahan secara sengaja yang berujung pada maut, karena kita menyesatkan diri kita sendiri. Selain itu juga dengan introspeksi diri kita menyadari bahwa kita mampu membedakan hidup kita yang sebelumnya dengan yang sekarang. Jadi kegiatan mengintrospeksi diri ini dapat meningkatkan kualitas kita. Ya. Jadi dengan introspeksi diri juga seseorang tahu hal apa yang belum dilakukan, apa yang salah, apa yang benar. Sehingga kedepannya kita perlu melakukannya dengan baik. Kalau kita baca di dalam Wahyu 2 ayat 5, satu orang bacakannya. Wahyu 2 ayat 5. Wahyu 2 ayat yang ke-5. Sebab itu
Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah, firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi itu merupakan tuntunan Tuhan Yesus, tuntutan ya Tuhan Yesus kepada dalam konteks jemaat di Efesus pada saat itu. Tetapi ini juga berbicara kepada kita pada saat ini. Ini tuntutan Yesus kepada kita. Alangkah sederhana sebenarnya prosesnya adalah kita mengingat, yaitu mengintrospeksi diri tadi, bertobat dan melakukannya. Ketiga hal ini yang harus kita lakukan ketika mengintrospeksi diri. Dan ini sangat sulit kepada kita yang memang kita sudah jauh dari hal-hal yang benar. Kenapa? Karena kita sudah mendarah daging yang namanya duniawi. Dalam konteks yang dalam Wahyu 2 ayat 5 itu juga kalimat pertobatan di situ itu bukan hanya ditafsirkan dengan pertobatan orang yang tidak mengenal Yesus, tetapi ketika mengenal Yesus dia dinyatakan selamat karena pertobatan, bukan. Tetapi itu adalah sikap orang Kristen yang sudah mengenal jalan kebenaran yaitu Yesus Kristus, tetapi sikap hidupnya tidak lahir baru. Oleh karena itu, ketika kita masih berada dalam dosa yang sama, di dalam Wahyu itu tadi mengatakan bahwa kita juga punya ancaman, kita punya permasalahan dalam hal itu. Kita harus tahu bahwa kita ini dihakimi sesuai dengan perbuatan kita. Jadi kalau firman Tuhan menyatakan bahwa sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saya bersyukur bahwa dalam liburan ini banyak sekali orang yang menasihati saya. Jadi itu bagian dari mengingat juga bahwa kita harus bisa lebih hati-hati. Jadi kalau kita sudah mengintrospeksi diri kita dari Januari sampai Desember ini, ada hal yang belum baik menurut Tuhan, belum benar, kita berusaha untuk bertobat dan melakukannya ke depan. Itulah perlunya introspeksi diri. Nah, lalu bagaimanakah kita mengintrospeksi diri kita? Bagaimanakah kita mengintrospeksi diri kita selama setahun ini? Apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini? Atau memang kita ada di antara kita yang sudah mengintrospeksi diri, menilai diri, menyelidiki diri? Ada 4 yang bisa saya bagikan kepada kita bahwa bagaimana cara kita menginterogasi diri sendiri. Apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan? Yang pertama adalah kita evaluasi diri. Sudah saya jelaskan di bawah. Kita harus mengevaluasi diri sekarang. Jangan menunggu, jangan menunda. Terlebih lagi kita akan pesta besar dalam konteks ya menyambut momen lahirnya, memperingati lahirnya Sang Juru Selamat. Apakah kita sudah layak menyambut hal itu, menerima hal itu? Kalau kita baru mengubah diri kita, percayalah bahwa itu masih belum layak. Dan ketika sudah kita menyelidiki hati kita, apa yang berkenan, Tuhan berkata bahwa Dia akan menerima kita senantiasa bagi kita yang mau berubah dan bertobat. Yang kedua adalah mencoba jujur pada diri sendiri. Jika kita sudah tahu itu kesalahan kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ampuni saya. Karena Dia adalah Maha Kasih. Yang ketiga adalah berdamai pada diri sendiri. Ya, memaafkan diri sendiri dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan, supaya itu tidak menjadi bumerang dalam kehidupan kita. Saya banyak dosa, bagaimana. Jadi kita mengintrospeksi diri itu untuk membawa kita nyaman untuk menjalani hidup berikutnya. Gitu. Yang terakhir adalah memulai mengembangkan diri dalam hal positif serta memperhatikan pola perilaku hidup yang berkenan kepada Allah. Kalau kita sudah melihat yang benar, ketika kita sudah melihat yang salah, kita tinggalkan. Tapi yang benar, yang menurut kita masih konkret dengan firman Tuhan, kita lanjutkan dan kita melakukannya lebih banyak lagi. Itu adalah bagaimana kita mengisi pola hidup kita ini sesuai dengan kebenaran Tuhan. Satu ayat firman Tuhan yang menjadi penutup kepada kita pada hari ini adalah di dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Saya bacakan kepada kita. 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri
dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. 1 Timotius ini merupakan surat Rasul Paulus juga kepada anak didiknya, yaitu Timotius. Yaitu mengatakan bahwa awasilah dirimu sendiri. Karena banyak kita selama ini, karena banyak kita mungkin di antara kita lebih mengawasi hal positif dan negatif orang lain daripada kehidupan kita sendiri. Ini menjadi permasalahan juga sebenarnya. Kalau kita baca di dalam Lukas 6 ayat 41 mengatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Ini saya sampaikan bahwa kita juga perlu menyelidiki hati, menyelidiki diri dalam hal ini. Apakah kita selama ini hanya suka mengevaluasi orang lain, bukan malah sebaliknya mengevaluasi diri kita? Apakah kita lebih melihat hal negatif yang dilakukan oleh orang lain daripada melihat diri kita? Itu yang menjadi perbandingan untuk kita sesuai dengan firman Tuhan yang pada saat ini. Kita yakin bahwa harus meminta tuntunan Tuhan dalam menjalani setiap firman yang kita dengar. Karena tanpa Tuhan pun kita tidak mampu melakukan hal apapun. Tetapi ketika kita meminta, Dia akan memberikan kekuatan itu kepada kita. Jadi mari kita mengintrospeksi diri sesuai firman Tuhan yang kita dengar. Kita mengawasi diri kita dan jangan menjadi penghakim kepada sesama dengan mengevaluasi, melihat, menilai hal positif negatif yang dia lakukan. Ya, jadi kesimpulan untuk kita pada saat ini, mari kita mulai hari ini introspeksi diri, karena kita akan menyambut Sang Juru Selamat dalam momen Natal, dan terlebih dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, kita harus tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jangan seperti cuma di Korintus yang sudah kita baca, sudah kita dengar, bukan malah mereka melakukan firman Tuhan, tetapi menuduh Rasul Paulus. Demikian firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini membawa membekal dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu sudah mendengar, berikan kami kekuatan dalam menjalankannya, supaya kami dalam menjalani hidup ini selalu mengevaluasi diri. Dengan adanya kami mampu mengintrospeksi diri. Jika kami melakukan kesalahan, kami mampu melakukannya dengan benar. Kami yakin bahwa kami tidak mampu melakukannya jika Tuhan tidak beserta kami. Oleh karena itu kami minta pertolongan daripada Tuhan. Kiranya kehendak Tuhan sajalah yang terjadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Amin. Pada saat ini kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kepada tugas kita. Mari kita bersatu di doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan sampai saat ini Tuhan, di mana kami telah memulai ibadah kami dari awal hingga sampai pada saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami. Apa yang kami memberi pada hari ini Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita melakukan satu pujian sungguh bangga. Sungguh bangga, Yesus.
kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang sangat baik dalam kehidupan kami, Kau sangat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kau telah menolong kami sepanjang malam telah kami lalu hingga sampai saat ini. Kami bisa bersekutu dalam persekutuan kami Bapa, beribadah kepadamu, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kini Bapa, sebelum kami menyampaikan setiap kerinduan dan pokok doa sahabat kami Bapa, sucikan dan layakanlah kehidupan kami yang ada di tempat ini Bapa. Biarlah setiap kerinduan dan pergumulan kami yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, Tuhan layakan dan Tuhan terima dan Tuhan jawab sesuai dengan kehendak. Bapa yang baik, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang memberkati para pemimpin-pemimpin NKRI dari pusat sampai dengan pemimpin daerah, kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus, agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari bencana alam, kerusuhan, serta berita-berita hoaks atau kerusuhan atau terorisme yang mengganggu stabilitas negara. Kami percaya sepenuh hati bahwa Tuhan memberkati berbagai tempat, bahkan pelosok di tanah air Indonesia. Kami juga berdoa untuk kondisi pandemi yang sudah melanda, kiranya pemulihan di bidang kesehatan dan damai sejahtera menjadi bagian masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi, supaya perekonomian bangsa dan negara kembali menguat dan dipulihkan meskipun masih mengalami dampak pandemi dan pergumulan-pergumulan lainnya. Kami juga berdoa untuk orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang ditekan dan teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil. Kiranya Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus, Juru Selamat dunia, sehingga banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani Tuhan Yesus. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita terus berdoa. Kita berdoa untuk PT Santosa Asijaya. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pengurus, komisaris, direksi, manajer, staf, karyawan-karyawati di kantor pusat Condet dan Geraha Zima, agar diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, kekuatan, semangat dalam bekerja. Kiranya tercipta suatu manajerial yang sistematik dan terintegrasi antara semua divisi. Kami bersatu hati memohon kiranya Tuhan menjauhkan kerugian-kerugian bagi PT Santosa Asijaya dan memberikan kelimpahan dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan proyek pelayanan teknik di unit induk distribusi PLN area Cirebon, Cimahi, Indramayu, Tasikmalaya. Kiranya proyek manajer dan senior site manager serta semua site manager di masing-masing area diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugasnya, dan pekerjaan ini mendatangkan keberuntungan bagi perusahaan. Kami juga terus berdoa untuk Bank BRI, Bank BNI, dan BPR Akasia, kiranya kredit dana pinjaman ini beroleh pengasihan Tuhan untuk proyek-proyek yang dilaksanakan oleh PT Santosa Asijaya menjadi berkat bagi pelayanan Santosa Asih Ministry. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan proyek HDD Jalur Jati Bening dan Teluk Buyung sebagai bagian dari proyek SPAM Jatiluhur dan PT Wijaya Karya, supaya berhasil dari awal hingga akhir dengan hasil yang memuaskan, sehingga PT Santosa Asijaya dapat dipercayakan lagi untuk mengerjakan proyek-proyek lainnya dari PT Wijaya Karya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelaksanaan proyek HDD di PT PLN Purwakarta, Sumedang, dan Sukabumi yang sudah dimulai untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.
Kami juga berdoa untuk pemeliharaan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Tanjung Jabung, kiranya senantiasa diberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelaksanaan proyek dari PT PP Persero Infrastruktur, yaitu pekerjaan pipa distribusi SPAM Pekanbaru, kiranya dapat memberikan hasil yang maksimal dan mendapatkan keuntungan serta dipercayakan lebih banyak pekerjaan lagi oleh PT PP Persero Infrastruktur. Kami juga berdoa Tuhan untuk proyek SPAM Karyang Timur dari pemberi kerja PT Adikarya Persero, kiranya PT Santosa Asijaya dapat menjadi pemenang tender ini dan senantiasa kasih dan kuasa Tuhan terjadi dengan membuka kesempatan atau peluang yang mana PT Santosa Asijaya mengikutinya dan dipercayai mengerjakannya. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk pembangunan Wisma Santosa Asih di Jalan Halim Perdana Kusuma. Kiranya Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk melakukan desain engineering, RAB, dan pelaksanaan pembangunan Wisma Santosa Asih. Dan segala kebutuhan operasional yang dibutuhkan, Tuhan mencukupkan. Kami juga berdoa untuk proyek SKTT 150 Cafe Cakung, Bekasi, dari PT Wika. Proyek ini agar PT Santosa Asijaya bersama pabrikan kabel terbaik memenangkan proyek ini. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk para pekerja agar selalu dilindungi dalam setiap pekerjaannya, agar bisa melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih berdoa. Kita berdoa untuk PT Rio Asijaya versi Santosa Asih. Kami berdoa untuk PT Rio Asijaya, kiranya Tuhan menolong menempatkan susunan deteksi yang tepat dan benar guna menggunakan pekerjaan yang dapat memberkati gerakan Santosa Asih Ministry. Tuhan, kami berdoa untuk Koperasi Santosa Asih Agape, kiranya Tuhan memberikan kasih karunia untuk menyempurnakan pengurus koperasi ini sesuai dengan peraturan pemerintah, dan koperasi melakukan pelayanan dengan kredit murah. Tuhan, kami berdoa untuk pembentukan PT Santosa Pasir Jaya, perusahaan penambangan pasir di Kalimantan Timur dan Indonesia pada umumnya. Kiranya rancangan ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk proyek pengembangan Rostaf area proyek semen 6 Balikpapan, Kalimantan Timur antara PT Royal Borneo Provindo dan PT Santosa Asih Jaya. Kiranya proyek ini dapat dilaksanakan dengan baik atas pertolongan Tuhan, menjadi berkat bagi Santosa Asih Ministry. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak berdiri, mari kita mengangkat satu pujian kosong. Terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
berdoa untuk STT IKSM Santosa Asi. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sesti dan staf serta aktivitas akademika agar memiliki semangat, visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga para dosen, sesti dan staf yang bekerja di STT IKSM senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, damai sejahtera, dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para mahasiswa-mahasiswi STT IKSM semester 7 yang saat ini sedang PPL supaya menjadi berkat dimanapun berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk semester 1, 3, dan 5 agar diberikan kesehatan, pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan, tanggung jawab, dan semakin teguh dalam panggilan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga para mahasiswa-mahasiswi agar diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk berdirinya kampus STT IKSM Santosa Asi di Provinsi Jambi. Setiap dosen yang mengajar senantiasa dapat bekerja sama, saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga proses perkuliahan dapat berjalan sesuai dengan harapan, dan Tuhan memberkati setiap para mahasiswa-mahasiswi. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan lab school dan ruangan praise and worship agar dapat terlaksana dengan baik. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita terus berdoa untuk lembaga Santosa Asi dan penginjilan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pembangunan gereja Santosa Asi di seluruh Indonesia dengan 100 gereja tahun 2030 dan 1000 pastoral pada tahun 2050. Kami juga berdoa untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 30 tiang kampus di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta pulau-pulau lainnya. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan dan pelaksanaan PAUD terpadu dan sekolah minggu profesional di Jalan Condet Raya nomor 17. Kiranya apa yang menjadi visi dan misi lembaga tercapai dan menjadi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk berdirinya 7 bendahara yang jujur untuk mengurus pengembalaan domba-domba Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman ini. Kami juga berdoa untuk berdirinya Universitas Santosa Asi dengan 5 fakultas, yaitu Fakultas Teologi, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Olahraga. Kami juga berdoa untuk komunitas Injil Santosa Asi, kiranya kasih karunia Tuhan memberikan pengetahuan dan kesungguhan hati kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan kabar baik kepada keluarga, saudara-saudari, sahabat, teman, dan orang lain, hingga mencapai gereja jalanan Indonesia. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk channel TV Santosa Asi, yaitu channel Santosa Asi Joyful Kids, channel Santosa Asi Ministry, Santosa Asi Website, Santosa Asi Entertainment, Santosa Asi Music, Santosa Asi Creativity, pembuatan metode penginjilan anak dan pelayanan anak, Santosa Asi Preschool, dan Santosa Asi Security, memperhatikan kebutuhan community dan membantu pelayanan sosial, agar semua rencana dan atau program yang dibuat menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Kami juga berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, dari pulau dan benua, kiranya firman Tuhan terdengar sampai ke ujung bumi, dan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk melayani, mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Semua pokok doa ini kiranya beroleh kasih karunia Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita menyempurnakan doa kita ini dengan doa kami demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih akan dari satu sing tadi. Satu